Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kami boleh menyapa Anda kembali dalam program Sudut Pandang, program Bincang-Bincang Dosen STT Amanat Agung. Kali ini saya ditemani oleh 3 orang narasumber. Yang pertama, Ketua STT Amanat Agung, Ibu Castelia Kartika. Shalom Bu Castelia. Shalom Pak. Dan kemudian Pak Johan Juandi, dosen homiletika di STT Amanat Agung. Shalom Pak Johan. Shalom Pak Fandi dan kawan-kawan. Dan yang terakhir Pak Hendro, dosen sejarah gereja di STT Amanat Agung. Shalom Pak Hendro. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan membahas satu tema yang penting, yaitu gereja dan pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak orang terkejut, tidak terkecuali gereja-gereja di Indonesia. Di dalam keterkejutannya, gereja-gereja di Indonesia kemudian memberikan respons terhadap situasi wabah yang begitu mendadak terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kalau kita melihat ketika seseorang menghadapi krisis, biasanya krisis itu dihadapi pertama-tama dengan reaksi yang spontan, reaksi yang sporadis, reaksi yang berfokus kepada survival, bagaimana survive di dalam kondisi yang tiba-tiba berubah. Itu pula yang mungkin kita lihat di dalam respon sebagian besar gereja-gereja di Indonesia terhadap wabah COVID-19 ini. Gereja telah melakukan berbagai upaya, melakukan yang terbaik untuk survive, dengan melakukan berbagai perubahan, berbagai penyesuaian terhadap pola-pola bergereja, khususnya terkait dengan pola ibadah, pola pembinaan, pola pelayanan, dan persekutuan yang selama ini dilakukan. Tetapi kemudian wabah ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Dan di dalam saat-saat inilah justru gereja mempunyai lebih banyak waktu untuk merenungkan kembali, untuk diam, untuk duduk, dan kembali merenungkan sebetulnya respon seperti apa yang harus diberikan di dalam fase-fase selanjutnya ketika kita menghadapi wabah ini. Karena itu kita akan mendiskusikan dan mendialogkan pada sesi bincang-bincang kali ini, bagaimana kita seharusnya sebagai gereja kembali kepada esensi kita di dalam bergereja, kembali mengingat bahwa gereja dipanggil untuk menjalankan misi Allah atau missio Dei di tengah-tengah dunia. Dan untuk itu saya akan mengundang para narasumber untuk memberikan sudut pandangnya, bagaimana kalau gereja mau setia kepada missio Dei itu, apa seharusnya yang dikedepankan di dalam misi dan di dalam karya yang dilakukan gereja di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Mungkin saya mulai terlebih dahulu dengan Ibu Castelia. Silakan Bu Castelia. Ya, baik Pak Pandi, terima kasih untuk kesempatan di mana saya bisa menyampaikan sebuah sudut pandang mengenai apa yang bisa dipelajari oleh gereja di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini membawa tantangan baru ya bagi gereja pada saat ini, dan memang pada akhirnya kita bisa melihat bahwa gereja betul-betul berjibaku dengan kondisi normal yang baru, demikian orang menyebutnya, the new normal. Nah, sehingga kita bisa melihat betapa dengan cara seperti itu gereja berupaya untuk survive, untuk bisa bertahan di dalam situasi seperti ini. Tetapi kan kita tidak bisa hanya sekedar bertahan dengan terus memikirkan apa yang bisa kita lakukan di dalam konteks-konteks yang mengedepankan urusan-urusan internal di dalam gereja. Namun dalam kondisi yang demikian, kebingungan dan tidak menentu tentang apa yang akan terjadi hari esok dan perubahan yang begitu cepat terjadi seperti tadi Bapak katakan, maka sangat mungkin sekali bahwa gereja itu akan mudah sekali tenggelam dalam kegalauan yang tidak berujung. Nah, di dalam kegalauan itulah bisa sangat terjadi kemungkinannya adalah tidak banyak yang rasanya bisa dilakukan oleh gereja. Nah, pada waktu gereja berpikir tidak banyak yang bisa dilakukan, disitulah bahayanya. Kenapa? Karena gereja dalam kondisi apapun itu dituntut untuk bisa
hadir di tengah dunia ini sebagaimana dia memang diutus. Saya membaca sebuah artikel ilmiah yang sangat menarik sekali berjudul Pandemic Flu, The Role of the Church, peran gereja di masa pandemi ini, ditulis oleh peneliti bernama Nick Donnelly dan Tim McManus. Di situ disebutkan bahwa gereja yang dapat dirasakan kehadirannya di masa pandemi sesungguhnya dapat menjadi sign of hope bagi dunia yang menderita. Dengan kata sign of hope yang dilekatkan kepada gereja yang mestinya hadir di masa pandemi itu sangat menarik, Pak. Kenapa? Karena gereja hadir dan kemudian menjadi tanda bagi umat manusia bahwa adanya harapan di saat mereka betul-betul dalam kebimbangan dan kehilangan banyak sekali harapan di masa ini. Nah, disinilah kemudian dipahami bahwa gereja sebenarnya bukan sekedar hadir sebagai sebuah organisasi yang urusannya itu adalah mengadministrasi jemaatnya dari lahir sampai meninggal. Tetapi lebih dari itu, bahwa gereja ini harus meyakini bahwa kita ini adalah kumpulan orang percaya yang disebut sebagai the divine creation, the body of Christ, and the sign of hope. Nah, saya rasa ini memang sangat penting untuk dipahami kembali ya, dasar-dasar pemahaman seperti ini, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, gereja adalah ciptaan Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus, gereja adalah tanda dari adanya harapan. Nah, kemudian ini mewujud dalam apa yang kita pahami sebagai misi Allah. Tadi Bapak sudah menyinggung tentang Missio Dei, misi Allah bagi umat manusia dan bagi semesta. Nah, Missio Dei sendiri itu harusnya dipahami sebagai pernyataan diri Allah kepada manusia bahwa dia hadir, dan dia juga terlibat, dia berpartisipasi, dia ikut serta dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, di dalam pengertian lebih spesifik kita bisa kenali bahwa Missio Dei itu berbicara tentang kehadiran Allah, sekali lagi tentang kehadiran Allah di dunia yang dinyatakan melalui pengutusan anak Yesus Kristus untuk maksud penyelamatan. Dan kita sudah tahu itu di dalam sejarah keselamatan yang kemudian misi ini diteruskan di dalam wujud Yesus Kristus mengutus gereja untuk hadir di tengah dunia. Nah, dari sinilah kemudian kita memahami bahwa Allah memberikan kesempatan yang sangat istimewa kepada gereja untuk ikut serta di dalam misi Allah ini. Dan disinilah kemudian kita mengenal istilah teologis yang tadi Pak Pandi sempat katakan tentang Missio Dei itu yang nantinya kemudian akan melahirkan Missio Ecclesia. Nah, ini yang kemudian kita bisa pahami dengan lebih jauh, bahwa untuk maksud ini kemudian kita memahami bahwa krisis sehebat apapun ya, yang terjadi di dunia ini seharusnya tidak mungkin bisa menghentikan gereja untuk terus bergerak. Tidak bisa membuat gereja tidak hadir. Karena justru di masa seperti ini, ciri utama dari diri Allah sebagai Allah yang hadir di tengah dunia ini harus mengejawantah dalam wujud gereja di tengah pandemi khususnya pada hari ini. Nah, jelas bahwa berada di tengah dunia, diutus ke tengah dunia itu adalah sesuatu yang memang dari awal Yesus Kristus sudah katakan itu mengandung bahaya yang sangat besar sekali. Maka kemudian kita tahu analogi apa yang dibuat oleh Yesus, yaitu pengutusan itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16 mencatat hal itu. Namun dalam konteks Missio Dei sebenarnya ya, kita tidak bisa melihat bahwa krisis itu semata-mata hanya sebuah bahaya. Tetapi sebenarnya krisis itu juga harus dilihat sebagai sebuah kesempatan. Jadi antara bahaya dan kesempatan itu sama kuatnya. Memang kita tidak menyangkali bahwa pandemi ini adalah berbahaya. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Tentu kalau di dalam konteks Missio Dei, kita memiliki kesempatan untuk bersaksi lebih banyak dan lebih intens tentang Kristus, tentang Allah kita yang memberikan ketenangan, keselamatan, pemeliharaan, dan seterusnya. Nah, di dalam hal inilah kemudian kita bisa melihat bahwa kuatnya kesaksian iman Kristen kepada Kristus yang memberikan kekuatan itulah yang menjadi
alasan gereja bisa terus hadir di tengah krisis yang sangat hebat. Nah, kalau kita belajar ya dari dalam bincang-bincang dosen beberapa waktu yang lalu juga telah disebutkan bahwa betapa banyaknya yang kita bisa pelajari dari sejarah kekristenan. Begitu beraninya mereka dan bahkan meresikokan dirinya berhadapan dengan bahaya itu karena tahu di dalam bahaya itu tetap selalu ada kesempatan. Nah, ada satu slogan yang begitu terkenal ya di antara orang-orang Kristen di abad-abad pertama, di mana kalau misalnya dinarasikan ya atau dikalimatkan itu bisa seperti ini kira-kira. When we are prepared to die for a cause, nothing can stop us. Gitu. Jadi kalau kita dipersiapkan bahkan untuk mati untuk sebuah alasan, ya nggak ada yang bisa menyetop kita kan, nggak ada yang bisa memberhentikan kita. Artinya selama kita masih diberi hidup, maka hidup adalah kesaksian tentang Kristus bagi dunia. Jadi selama gereja itu ada dan hadir di tengah dunia ini, maka tugasnya membawa kesaksian bagi dunia ini tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi dalam masa, kalau kita bicara tentang masa pandemi ini ya, kita memang sedang berhadapan langsung dengan bahaya itu, tetapi kita harus ingat bahwa dalam waktu yang bersamaan kita juga memiliki kesempatan besar untuk bersaksi. Nah, dalam praksisnya keterlibatan misioner gereja sehubungan dengan realitas-realitas dunia yang memang pada kenyataannya dunia tidak pernah menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, maka gereja terus akan hadir di tengah berbagai isu praksis yang berat di tengah dunia ini. Misalnya saja kalau kita temukan isu tentang ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, bahkan termasuk penderitaan umat manusia yang dihasilkan oleh pandemi global saat ini yang seperti kita hadapi sekarang. Seharusnya ini yang menjadi radar utama gereja yang membuat dia sadar bahwa harus hadir, harus dirasakan, harus menjadi sign of hope bagi umat. Nah, jadi menurut saya, ya dengan semangat Missio Dei ini, seharusnya gereja tidak akan pernah menjadi lumpuh dan merasa bingung atau merasa segala sesuatu menjadi serba terbatas dan tidak bisa berbuat banyak. No, tidak seperti itu harusnya yang dipahami oleh gereja hari ini. Karena pemikiran seperti ini justru menyalahi natur gereja, di mana gereja itu seharusnya justru harus bergerak dengan lincah di dalam dunia yang penuh dengan krisis atau dunia yang berpandemi saat ini. Nah, itu yang harus kita cermati baik-baik. Nah, jika krisis pandemi COVID-19 ini tidak dilihat hanya dari sudut pandang bahaya, tetapi dilihat sebagai sebuah kesempatan ya untuk bisa bersaksi, maka banyak sekali yang bisa dilakukan oleh gereja, ya. Banyak sekali untuk memenuhi apa? Memenuhi physical need, memenuhi spiritual need dari umat manusia di seluruh dunia hari ini. Nah, itu peran gereja yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Nah, disinilah yang dapat yang kalau saya kutip dari perkataannya Nick dan Tim tadi bahwa gereja itu harus hadir sebagai sign of hope dan itu harus bisa dirasakan secara luas. Saya kira itu Pak pandangan yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang. Baik, terima kasih Ibu Castelia untuk pemaparannya yang sangat baik. Saya lanjutkan dengan Pak Johan. Silakan Pak Johan. Baik, terima kasih Pak Fandi. Saya melanjutkan Ibu Castelia. Nah, tadi Ibu Castelia menjelaskan atau berbicara tentang Missio Dei atau misi Allah, di mana pada dasarnya itu adalah penyataan diri Allah kepada manusia di mana dia terlibat, dia menyatakan kasihnya, dia ikut serta dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Itu Missio Dei. Nah, saya kira itu hal yang tepat sekali dan itulah yang persisnya Alkitab gambarkan tentang Allah yang kita percaya. Ya, Alkitab maksud saya menggambarkan Allah kita sebagai Allah yang hadir bagi dan di tengah umatnya. Kita melihat dari perjanjian lama, Allah kita selalu Allah yang menyatakan kehadiran di tengah-tengah umatnya Israel. Dia hadir melalui khususnya kemah suci dan gambaran bait Allah di perjanjian lama dengan setia. Dan kemudian kita melihat dalam progresnya dalam perjanjian baru, puncak atau kehadiran Allah yang ultimate itu ada di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, kita tahu bahwa kata diam di sana
bahasa Yunani ini adalah berkemah, ya. Jadi Kristus itu gambaran dari Perjanjian Lama, bagaimana kehadiran Allah yang kita bisa lihat di Perjanjian Lama sekarang diwujudkan dengan luar biasa, jauh lebih ajaib di dalam Yesus Kristus yang hadir tidak lagi terbatas oleh bangunan, gedung atau apapun, tetapi dia hadir dalam setiap orang percaya dimanapun dan kapanpun orang percaya itu ada. Jadi inilah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan ini adalah sesuatu yang pernyataan kehadiran Allah yang begitu menakjubkan, yang begitu spektakuler. Allah mau hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus, dan itu bukan hanya sekedar kehadiran, tapi juga bentuk kepedulian dan wujud kasih Allah. Ya, bayangkan siapa kita ini sehingga Allah mau hadir di tengah-tengah kita. Siapa kita ini sehingga Allah mengasihi kita melalui kehadirannya. Nah, gereja sebagai orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus itu perlu mewujudkan kehadiran Allah seperti itu di tengah-tengah dunia. Gereja perlu memanifestasikan kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kehadiran Allah mungkin terasa semakin diperlukan untuk dialami dan dinikmati oleh orang-orang percaya maupun bahkan orang-orang yang belum percaya dunia ini. Mereka membutuhkan kehadiran Allah di tengah-tengah situasi hidup saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan kekhawatiran, bahkan dengan penderitaan. Nah, gereja mempunyai peran yang penting untuk menghadirkan Allah, atau yang saya bisa katakan dengan practicing presence. Bagaimana kita mempraktikkan kehadiran itu di tengah-tengah kekosongan ibadah di gereja-gereja, di tengah-tengah kekosongan aktivitas yang mempertemukan banyak orang, gereja perlu tetap practicing presence. Dan jangan lupa, the church doors are closed, but the church is open. Jadi gereja tidak pernah tertutup. Gereja harus selalu terbuka dan hadir bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dan jemaat perlu tahu itu, merasakan itu, bahkan kemudian membawa kehadiran itu bagi dunia. Nah, tentunya gereja dalam mempraktikkan kehadiran Allah itu perlu mempunyai dasar teologis yang tepat. Nah, di sini saya teringat pada satu buku yang penting yang ditulis oleh James Davidson Hunter, seorang sosiolog Amerika Serikat. Dia menulis buku dengan judul To Change the World. Nah, di dalam bukunya itu dia memperkenalkan satu istilah yang penting sekali, faithful presence. Ya, mungkin secara sederhana diterjemahkan kehadiran yang penuh kesetiaan, ya, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah ditarik dengan alasan apapun. Ya, jadi Allah sendiri adalah Allah yang menyatakan faithful presence-nya di tengah-tengah manusia, dan ini adalah model bagi kita sebagai umat Allah. Nah, dalam bukunya ini Hunter dia menjelaskan paling sedikit ada 4 atribut atau 4 ciri dari faithful presence of God. Apa artinya kalau Allah hadir di tengah-tengah umatnya? Yang pertama dia katakan bahwa kehadiran Allah di tengah umatnya, faithful presence of God itu berarti dia mengejar kita. Ya, dia mengejar hubungan dengan kita. Dia ingin berelasi dengan kita, dan yang jauh lebih indah, dia ingin menjadikan kita miliknya. Itulah penyataan kehadiran Allah, dia ingin menjadikan kita miliknya. Yang kedua, the faithful presence of God atau kehadiran Allah itu juga berarti dia mengidentifikasi dirinya dengan kita. Ya, Allah hadir dalam puncaknya itu di dalam Yesus Kristus sebagai manusia di tengah manusia. Dan Yesus Kristus, kitab suci mengatakan bahwa dia adalah imam besar yang mengerti pergumulan kita, air mata kita, penderitaan kita, bahkan kelemahan kita. Tapi lebih daripada itu, Yesus juga bersimpati, artinya turut menderita bersama dengan kita, bahkan dia mempunyai belas kasihan yang begitu besar bagi kita. Kita ingat dalam kitab-kitab Injil, seringkali mencatat bahwa Yesus melihat banyak orang yang dikatakan seperti domba-domba tanpa gembala, dan kemudian dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi inilah arti the faithful presence of God. Dia mengidentifikasi dirinya dengan kita, bahkan dia mengasihani diri kita. Tapi lebih daripada itu, yang ketiga, the faithful presence of God itu juga berarti dia memberi hidupnya bagi kita. Ya, dia bukan hanya bisa berbelas kasihan, tapi dia memberi hidupnya bagi kita. Kita ingat sekali bagaimana Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mereka mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi hidup yang Yesus berikan itu adalah hidup yang berkelimpahan,
Dan itulah berkat yang luar biasa dari faithful presence of God. Yang keempat, terkait dengan poin ketiga tadi, maka faithful presence of God itu dimungkinkan dan hanya mungkin terjadi karena sacrificial love atau kasih yang penuh pengorbanan dari Yesus sendiri. Ya, kita tahu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib memberikan hidupnya bagi kita, dan itu adalah puncak penyataan dari faithful presence of God. Nah, saya percaya dalam faithful presence of God inilah yang harusnya gereja wujudkan dan gereja manifestasikan di tengah-tengah dunia ini. Mereka perlu tahu bahwa Allah hadir seperti itu bagi dunia. Baik, terima kasih Pak Johan untuk pemaparannya yang sangat baik. Saya lanjutkan kepada Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Pak Fandi. Terima kasih Bu Castelia dan Pak Johan yang sudah mengungkapkan dengan begitu baik juga. Di sejarah gereja mencatat beberapa wabah mengerikan yang berdampak sangat besar terhadap gereja. Sayangnya tidak selalu indah seperti yang tadi diungkapkan begitu. Berulang kali gereja gagal sebagai sign of hope dan juga gagal mempraktekkan faithful presence. Berkali-kali mereka menyalahi gereja, menyalahi natur gereja. Ada sebuah kesenjangan di sana begitu antara das sein dengan das sollen yang seharusnya dengan realita. Instead of hope ada fear malah. Instead of faithful presence hanya absence begitu. Saya ambil contoh misalnya ya, di wabah-wabah yang ada, baik itu di wabah Cyprian, wabah Antonine, wabah Justinian, dan tentu saja wabah Black Death ya, yang sangat terkenal itu tahun 1347 sampai dan 1350. Di sana ada sebuah fear yang besar, saya rasa ditunjukkan, dan ada absence yang juga besar yang sempat ditunjukkan. Saat itu sebenarnya kehidupan di Eropa itu sedang indah-indahnya. Setelah orang-orang Moor dikalahkan, itu Eropa sempat makmur, hampir 50 tahun lamanya begitu. Tapi tiba-tiba kemudian wabah itu menghantam, karena memang dibawa juga oleh kapal pedagang begitu. Nah, respon gereja saat itu bagaimana? Saya rasa kita bisa melihat bahwa awalnya gereja mati gaya dan paralyzed by shock gitu. Fear dan absence itu jelas-jelas nyata. Banyak kaum klerus yang tidak berani melanjutkan pelayanan, bahkan sebagian melarikan diri meninggalkan jemaat mereka yang sedang menderita. Jemaat akhirnya tidak merasakan hope itu, mereka tidak mendapati hope itu di dalam iman kepada Tuhan, mereka tidak mendapati presence dari Allah itu, sehingga mereka pakai jimat, mereka menyembah relik, mereka mencambuk diri, berusaha untuk mendapatkan mendapatkan perkenanan di sana. Berbagai isu bahkan juga kemudian merebak di tengah masyarakat, contohnya misalnya yang menimpa orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada masa itu dituding luar biasa, mereka dianggap meracuni sumber air, mereka dituduh melakukan sihir, mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak beriman yang menyebabkan Allah kemudian menghukum dunia begitu. Akibatnya terjadi pembunuhan dan penganiayaan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, di Spanyol, di Jerman, berbagai negara Eropa lain. Nah, bahkan ini salah satu catatan yang cukup tragis, Paus yang saat itu sedang bertahta, yaitu Paus Clement ke-6, dia adalah Paus ke-4 yang bertahta di Avignon, di Prancis. Dia bahkan sampai berkonsultasi dan ahli perbintangan. Itu kan tragis begitu. Dia bahkan kemudian juga mengisolasi diri, ya, tidak hadir, sempat tidak hadir di tengah jemaat, mendirikan, menyalakan api unggun, mengiringi diri dengan obor supaya aman, mengamankan diri dari wabah tersebut. Nah, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat tepat ketika sejarawan Inggris Hugh Trevor Roper mengatakan bahwa pada masa itu Eropa dicekam oleh stereotype of fear. Stereotype of fear, ketakutan itu ada di mana-mana. Jadi saya rasa kita bisa jujur mengatakan bahwa ada masa-masanya gereja itu melupakan tugas mereka, paralyzed by fear dan tidak berfungsi sebagai gereja. Saya rasa saat itu sulit sekali mengatakan gereja telah menjadi sign of hope atau telah hadir dengan setia. Saat itu mungkin gereja sempat tidak menjadi sebuah koinonia yang berdiakonia, apalagi bermarturia begitu. Itu mungkin yang saya sampaikan terlebih dahulu, Pak Fandi.
Baik, terima kasih Pak Hendro untuk pemaparannya yang juga sangat baik. Kalau saya tangkap dari 3 orang narasumber, kita tadi berbicara bahwa dalam masa-masa pandemi seperti ini, saatnya lah gereja kembali memikirkan esensi keberadaannya, misinya di tengah-tengah dunia. Tadi kalau saya tangkap dari Ibu Castelia, ada satu keyword yang penting, gereja harus menjadi perwujudan misi Allah dengan menunjukkan sign of hope itu ya Bu ya, menjadi tanda pengharapan, dan tanda pengharapan itu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran seperti yang Pak Johan tadi katakan, harus faithful presence, betul-betul hadir. Dan kita bersyukur kita belajar dari sejarah gereja, ada contoh-contoh seperti itu, sehingga harusnya kita bisa mengantisipasi apa yang kita lakukan di dalam COVID-19 pada masa zaman kita sekarang ini. Nah, kalau mungkin kita lebih lanjutkan lagi, Bapak Ibu sekalian, perbincangan kita ini, kalau kita betul-betul mau menjadi gereja yang bermisi di tengah-tengah dunia, kita mau hadir di tengah-tengah dunia, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa berbagi insight, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh gereja dan apa yang harus dipentingkan oleh gereja di dalam masa-masa seperti ini. Silakan, mungkin siapa? Mungkin Ibu Castelia boleh memulai terlebih dahulu meresponinya. Ya, menurut saya Pak ya, kalau bicara tentang kehadiran, itu tidak bisa lepas dari apa yang segala sesuatu yang terkait dan bersifat relasional. Jadi antara kita dengan sesama kita, sehingga kita mengatakan kita hadir, tapi kalau sesama kita atau umat manusia tidak merasakannya, itu kan berarti tidak bisa dirasakan itu sebagai hadir. Nah, karena itu kehadiran itu selalu bersifat relasional. Artinya dengan demikian kita sadari bahwa tugas gereja di dalam poin utama yang harus ditekankan oleh gereja sendiri di dalam kehadiran itu adalah bagaimana dia tetap bisa berkoinonia di dalam segala keterbatasan yang ada ini gitu. Karena berkoinonia itu bukan berarti hanya berkumpulnya orang di satu tempat, tetapi koinonia itu sifat dasarnya itu adalah relasional di antara orang percaya. Nah, di dalam konteks relasional itulah kemudian kita bisa saling menunjukkan apa yang kita bisa bagi kepada sesama kita, perbuatan baik apakah yang kita bisa berikan kepada mereka. Tidak mengedepankan keinginan-keinginan pribadi atau perlindungan-perlindungan diri sendiri, tetapi bagaimana kita memikirkan orang lain lebih banyak daripada kita memikirkan diri sendiri. Nah, di dalam hal ini secara praktis mungkin kita bisa lihat Pak, dalam situasi sekarang ada begitu banyak orang yang susah sekali hidupnya, diputus pekerjaannya, tidak memiliki penghasilan. Kira-kira apa yang ada di dalam hati gereja, orang-orang yang disebut sebagai gereja hari ini? Adakah kita memiliki kerinduan untuk berbagi lebih banyak, menyatakan kasih dan kepedulian kita lebih banyak, berbela rasa dengan mereka yang susah? Bukankah itu hal yang sangat sederhana dan bahkan itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sampai dia pernah mengatakan, kamu tidak memberi aku makan ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku pakaian ketika aku merasa kedinginan dan seterusnya, atau telanjang dan seterusnya. Nah, dalam pengertian seperti itulah harusnya konsep relasional sebagai sebuah koinonia itu terus dibangun di masa pandemi seperti ini. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di satu tempat, tetapi koinonia itu yang harus tetap jalan. Menurut saya itu sih Pak, sifat relasional di dalam kita berbagi itu yang penting sekali mewujudkan kehadiran gereja. Jadi kalau esensi gereja dan misi gereja, biasanya kalau di dalam studi eklesiologi itu kan kita mengenal ya Bu ya, bahwa tugas gereja itu ada yang bersifat ke dalam, sentripetal, dan juga keluar, sentrifugal. Jadi menurut Ibu relasional itu juga di dalam, tapi juga seharusnya juga keluar juga ya Bu ya, dalam masa-masa ini. Betul. Jadi kalau kita bertanya siapa sih sesama kita manusia, ya seluruh umat manusia di dunia ini begitu, dan kita tidak ada sekat-sekat yang membatasinya bahwa ini hanya untuk kelompok kita sendiri atau jemaat kita sendiri atau gereja kita sendiri, atau tapi seluruh umat manusia. Sejauh apa gereja bisa menjangkau, ya sejauh itulah dia harus
pergi dan hadir di sana. Dan faithful presence di situ ya. Betul sekali. Thank you Bu. Mungkin Pak Hendro atau Pak Johan mau menambahkan kira-kira hal konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan faithful presence. Kalau tadi belajar dari sejarah gereja, terjadi hal-hal justru mereka tidak memberikan pengharapan, justru di dalam ketakutan. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita itu Pak Hendro? Ya, saya ingin menyambung itu dengan berdasarkan dari tadi komen Pak Fandi tentang gerakan gereja yang sentripetal dan sentrifugal tadi, begitu. Saya rasa gereja kemudian kita perlu untuk sama-sama selesai dengan ketakutan kita. Kita harus mengatasi fear kita dan tidak sibuk kemudian cari jawaban hanya berputar-putar di dalam diri kita. Tapi barangkali disinilah yang saya mengutip dari N.T. Wright, dia katakan gereja itu perlu kemudian pertama-tama lament to God. Kita Lamen, tidak ya? lagi, ya lament to God. Jadi kita tidak lagi berputar-putar dalam diri kita, berkanjang dalam ketakutan kita, begitu ya. Tapi kita lament to God. Saya melihat contoh yang sangat baik, dan ini sempat disampaikan oleh pembicara sudut pandang yang sebelumnya. Bagaimana dengan Ayub begitu? Ketika dia berkeluh kesah kepada Allah, justru itu yang dipuji oleh Allah, dan melalui keluh kesahnya kepada Allah itu, lalu kemudian dia mendapatkan pengalaman yang baru dan pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan kita melihat bagaimana kemudian dia menjadi seorang yang sangat tenang di dalam pergumulannya itu. Nah, saya melihat bahwa di dalam situasi itulah kemudian Ayub bisa melayani teman-temannya. Dan barangkali kalau kita bisa bergelut, bisa keluar dari pergelutan kita dengan ketakutan dan lament to God, barangkali saat itulah kita kemudian bisa menjadi sign of hope dan bisa presence bagi orang lain dengan kita lament with others. Ya, di dalam Roma 12, di sana dikatakan bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Saat itulah kita bisa lament with others, dan ketika kita hadir, kita lament with others, maka prayerfully, mudah-mudahan mereka kemudian bisa lament to God dan kemudian mengalami dan mengenal Allah juga, begitu. Saya rasa ini sesuatu yang sangat ditunjukkan oleh dalam sejarah gereja juga. Orang-orang di masa Siprian, misalnya ketika mereka mengatasi rasa takut mereka, maka mereka kemudian bisa keluar dan melayani dengan luar biasa. Uskup Alexandria Dionysius pada saat itu dia mengatakan, most of our brothers Christian showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves and thinking only one another, nursing and curing others. Jadi dia katakan, saudara kita orang-orang Kristen itu menunjukkan kasih yang tidak terbatas dan kesetiaan yang tidak terbatas. Tidak pernah menyayangkan diri mereka sendiri dan memikirkan hanya orang lain. Mereka merawat dan menyembuhkan orang-orang lain. Bahkan kemudian, kalau saya kembali ke Paus Clement tadi, setelah satu masa dia dicekam oleh ketakutan, setelah dia kemudian sadar, dia akhirnya keluar. Dia keluar, Pak Fandi. Dia keluar dan dia benar-benar melayani di jalan-jalan, dia mengkoordinasi upaya menggembalakan orang-orang ini, menolong di dalam upaya-upaya pemulihan dan sebagainya. Dan pada masa itu kemudian kita juga mencatat ada ribuan biarawan itu turun ke jalan merawat mereka yang sakit. Mereka tidak menyayangkan diri mereka. Mereka rela tertular wabah itu pada saat itu, karena saat itu sayang sekali memang belum ditemukan penyembuhan, dan sejarah mencatat 30-45% rohaniawan pada saat itu meninggal dunia karena sakit penyakit itu. Tapi menarik sekali bahwa melalui upaya-upaya yang mereka ini kerjakan, kemudian masyarakat itu meresponi sangat luar biasa terhadap apa yang gereja lakukan. Bukan saja mereka merasakan kasih dari gereja itu atau kasih orang-orang ini, tapi mereka merasakan kasih Allah. Berkali-kali setelah wabah begini, kemudian gereja keluar untuk melakukan misinya, untuk melakukan tugasnya, terjadi sebuah ledakan pertobatan begitu. Itu sesuatu yang saya rasa sangat menarik. Mereka justru menjadi kesempatan ya Pak ya, iya, kesempatan betul, untuk bermisi betul. justru ya. Betul sekali, mereka mengatasi ketakutan dan kemudian justru menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik sekali.
Iya. Itu yang saya sampaikan. Kelihatannya nampaknya memang di dalam masa-masa krisis atau pandemi gini, mungkin katakanlah kalau saya sebut fase pertama, orang itu mungkin bisa fase survival ya, kemudian di dalam ketakutannya, berusaha untuk survive, kemudian tapi nanti masuk mulai pelan-pelan ke dalam fase yang kedua, di mana mereka mulai bisa reflection, merefleksikan, dan kemudian berpikir kembali tentang esensi keberadaan mereka, dan kemudian malah menjadi berkat yang luar biasa ya dalam misi mereka di tengah-tengah dunia ya. Mungkin Pak Johan mau menambahkan poin yang lain, apa yang bisa kita lakukan secara konkret sebagai gereja? Ya, saya kira apa yang ingin saya sampaikan ada benang merah yang jelas dengan apa yang Bu Castelia dan Pak Hendro tadi sampaikan, yaitu begini, saya melihat banyak gereja yang di tengah-tengah pandemi COVID ini, mereka khususnya hamba-hamba Tuhan, mereka memikirkan jemaatnya itu seragam, yaitu mereka semua butuh dilayani. Ya, sehingga gereja berpikir segala metode ya, khususnya melalui Zoom, YouTube, bagaimana pembinaan, PA, ibadah, itu streaming sebanyak-banyaknya supaya jemaat itu bisa dapat asupan gizi rohani di tengah-tengah pandemi stay at home ini. Jadi mereka berpikir gimana pokoknya jemaat dikasih makan semuanya makanan rohani yang cukup ya. Nah, mungkin sudah waktunya sekarang kita mengingat kembali esensi gereja sebagai umat Allah yang membawa Missio Dei itu, kehadiran Allah di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah dunia. Jadi gereja sekarang tidak lagi hanya fokus kepada jemaatnya, tapi justru memobilisasi jemaatnya untuk terlibat dalam faithful presence of God ini. Ya, bagaimana seperti yang tadi terakhir Pak Hendro sampaikan, gereja itu bisa juga ikut terlibat, ikut hadir di tengah-tengah banyak kebutuhan dunia ini. Jadi pertama, bagaimana hamba Tuhan memobilisasi jemaat untuk memperhatikan sesama jemaat. Ya, jadi arah pastoral care-nya bukan cuma dari atas gembala atau hamba Tuhan ke jemaat-jemaat, tapi di antara sesama jemaat ya itu juga saling memperhatikan bagaimana hamba-hamba Tuhan bisa mendorong jemaat untuk saling mengingat siapa yang dekat dengan mereka, mendorong mereka untuk bisa mendoakan, bahkan kontak lewat WhatsApp atau telepon atau email atau bahkan Zoom dengan orang-orang tertentu yang bisa melakukan one-on-one begitu. Jadi bagaimana hamba Tuhan perlu memberdayakan dan memobilisasi jemaat untuk memperhatikan sesamanya. Ya, jadi mempraktikkan kehadiran itu bagi sesama jemaat. Nah, kemudian tahap yang lebih luas lagi, bagaimana jemaat itu semua bisa care kepada dunia di luar, orang yang belum percaya. Dan itu justru yang sangat perlu melihat kehadiran Allah, faithful presence of God itu yang mereka belum kenal selama ini. Saya kira situasi pandemi ini menjadi satu kesempatan yang begitu baik Injil dikabarkan melalui kita menyatakan kehadiran Allah. Apa artinya God with us? Apa artinya Immanuel? Kita nyatakan kepada dunia ini. Ya, memang mungkin kita sudah banyak melakukan hal-hal sosial, ya, mengumpulkan bantuan untuk baik tenaga kesehatan maupun orang-orang yang terdampak ekonomi karena ini. Tapi mungkin kita sejauh itu hanya berpikir sebagai satu tindakan sosial. Kita boleh menolong jemaat untuk lebih menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih daripada perbuatan sosial, tapi itu sebagai satu implementasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi bagaimana kita mengingat yang Yesus tadi, yang Ibu Castelia sebutkan, bagaimana Yesus mengatakan dalam pengajarannya di Matius 25, ketika aku makan, aku haus, kamu memberi aku makan dan minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya tempat tinggal, engkau memberi aku tumpangan. Saat seperti inilah gereja harus menyatakan diri dengan jelas kepada dunia, sehingga mereka bisa melihat the faithful presence of God di tengah-tengah mereka. Mereka mengalami realitas Injil itu melalui gereja yang dimobilisasi dengan baik keluar ke dunia ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Johan. Jadi akhirnya nanti gereja bisa sungguh-sungguh ya di dalam new normal itu kembali lagi melakukan, menjalankan misinya, dan mungkin bukan sekedar faithful presence, tapi juga bisa menghasilkan fruitful presence, kehadiran yang menjadi buah, yang buahnya bisa dilihat dan dampaknya bisa dirasakan oleh dunia yang sedang berduka ini. Terima kasih, karena waktu kita terbatas, mungkin saya harus masuk di dalam segmen yang terakhir, yaitu segmen penyimpulan.
saya akan memberikan kesempatan buat 3 orang narasumber dari Ibu Castelia, kemudian Pak Johan dan Pak Hendro boleh memberikan kata-kata penyimpulan. Silakan, Ibu Castelia. Saya tidak akan berpanjang di sini, Pak. Saya hanya ingin mengatakan, just be sign of hope for the world. Jadilah tanda bahwa adanya pengharapan bagi dunia yang sangat terluka dan menderita hari ini. Saya rasa itu tugas gereja yang sangat mendasar sekali, dan gereja harus hadir dan dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia, terutama di masa pandemi hari ini dan bahkan untuk seterusnya. Saya rasa itu yang saya ingin highlight sekali di dalam bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih, Bu. Pak Johan? Baik, dari saya kira gereja perlu mengingat bahwa gereja ada itu karena Missio Dei. Allah mau hadir di tengah-tengah kita, Allah mau terlibat bersama umatnya. Nah, sebab itu gereja juga harus membawa Missio Dei itu kepada sesama anggota jemaat gereja dan juga kepada dunia. Ya, jadi saya kira realitas Injil itu nyata sekali di dalam inkarnasi Yesus. Itu artinya God with us. Ya, God with us itu berarti dia mengejar hubungan dengan kita, itu berarti dia mengidentifikasi dirinya dengan kita, itu berarti dia memberikan kita hidupnya, dan itu berarti dia memberikan kasih yang penuh pengorbanan, sacrificial love-nya. Dan itulah model God with us yang perlu kita bawa ke dalam dunia. Faithful presence semacam itu yang dunia perlu lihat sekarang ini daripada gereja. Jadi kita mungkin sudah perlu beranjak dari kesibukan hanya memperhatikan di dalam gereja saja kebutuhan jemaat, kita perlu melihat juga keluar bagaimana supaya di tengah-tengah pandemi ini justru dunia bisa melihat terang yang sejati itu, Yesus Kristus. Thank you, Pak Johan. Silakan, Pak Hendro. Ya, saya rasa kalau kita masih percaya bahwa misi gereja adalah membawa Kristus kepada orang-orang, menghadirkan Kristus kepada orang-orang dan orang-orang kepada Kristus, maka kita pun harus dengan sangat serius memikirkan bagaimana kita membangun engagement dengan dunia ini. Di lingkungan gereja Katolik, mereka selama ini mereka aktif dengan apa yang disebut dengan Paris 2020. Ya, jadi setiap Paris itu mereka berdayakan untuk engage dunia sesuai kebutuhan setempat mereka. Itu sebuah gerakan yang saya perhatikan itu worldwide begitu. Nah, saya membaca sebuah kutipan yang sangat baik dari pastor dan teolog Katolik Joseph Komonchak. Dia katakan demikian, to enter the church is not to leave the world. Untuk memasuki gereja itu bukan berarti kita meninggalkan dunia. But to be in the world differently, ya, tapi berada di dalam dunia ini secara berbeda, so that the world itself is different. Sehingga dunia itu sendiri kemudian jadi berbeda. Because there are individuals and communities living their lives because of, in, and for the sake of Jesus Christ. Karena ada individu-individu dan komunitas-komunitas yang menghidupi hidup mereka karena, di dalam, dan demi Yesus Kristus. Saya rasa kalau kita benar-benar bisa hidup seperti ini, maka kita akan benar-benar bisa hidup secara berbeda dan mengubahkan dunia ini menjadi sebuah tempat yang sangat berbeda. Begitu, Pak Fandi. Baik, terima kasih Pak Hendro. Kita sangat bersyukur untuk insight-insight yang sangat baik dari ketiga narasumber. Terima kasih Bu Castelia, terima kasih Pak Johan, dan terima kasih Pak Hendro. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan bersama insight-insight yang sangat baik, dan kalau boleh saya simpulkan, kita mendengar dari 3 orang narasumber bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini pun, gereja harus kembali kepada esensinya, kembali kepada misinya, menjalankan dan berpartisipasi di dalam misi Allah atau Missio Dei di tengah-tengah dunia. Dan untuk itu tidak bisa tidak, misi artinya adalah kehadiran, presence, dan presence itu harus bersifat relasional. Karena itulah saatnya bagi kita saat ini untuk kemudian berhenti hanya memikirkan ke dalam, tetapi juga sekaligus keluar, menyatakan kasih Allah, menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang terluka dan sedang berduka ini. Kiranya sudut pandang
pada hari ini, bincang-bincang dosen STT Amanat Agung boleh menjadi berkat bagi kita semua. Simak terus episode selanjutnya di minggu ke depan, dan kiranya acara ini sungguh menjadi berkat bagi Anda semua. Silakan tinggalkan tanggapan dan pertanyaan di kolom komen, kami akan meresponnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.